Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu. Dalam kehidupan ini, hampir semua orang menyukai hasil yang indah. Kita senang ketika doa dikabulkan. Kita bahagia ketika rezeki datang. Kita bersyukur ketika cita-cita tercapai. Kita tersenyum ketika masalah selesai. Namun, tidak semua orang mampu menikmati proses menuju semua itu. Padahal, sebagian besar hidup manusia justru berada di dalam proses. Bukan di garis akhir, bukan di puncak keberhasilan, bukan di saat semua impian terwujud, melainkan di hari-hari biasa. Hari-hari ketika kita masih berjuang, masih menunggu, masih belajar, masih bertahan, masih berusaha memahami berbagai ketetapan Allah. Dan seringkali di fase inilah manusia diuji. Apakah ia akan terus mengeluh? Ataukah ia akan belajar menikmati perjalanan yang sedang dijalani? Sahabatku, ada satu perubahan yang sangat indah dalam kehidupan seorang hamba, yaitu ketika ia mulai menikmati proses hidup tanpa banyak keluhan. Bukan karena hidupnya sudah mudah, bukan karena semua masalah sudah selesai, tetapi karena hatinya mulai memahami bahwa setiap proses memiliki makna, setiap penantian memiliki hikmah, dan setiap langkah yang dijalani bersama Allah tidak akan pernah sia-sia. Jika akhir-akhir ini kamu mulai merasakan hal tersebut, mulai menjalani hidup dengan lebih tenang, mulai menerima proses dengan lebih lapang, mulai mengurangi keluhan dan memperbanyak syukur, maka jangan anggap itu hal biasa. Karena bisa jadi itulah salah satu tanda bahwa Allah sedang mendekatkan rezeki yang penuh keberkahan ke dalam hidupmu. Yang pertama, kamu tidak lagi terlalu terburu-buru ingin sampai ke tujuan. Sahabat namun kolbu, salah satu penyebab kegelisahan adalah keinginan untuk segera sampai. Kita ingin hasil yang cepat, kita ingin perubahan yang instan, kita ingin semua berjalan sesuai waktu yang kita inginkan. Ketika hal itu tidak terjadi, hati mulai gelisah, mulai kecewa, mulai bertanya-tanya mengapa hidup terasa begitu lambat. Namun ada fase kedewasaan yang sangat indah, yaitu ketika seseorang mulai memahami bahwa setiap hal memiliki waktunya sendiri. Seperti buah yang membutuhkan waktu untuk matang, seperti benih yang membutuhkan waktu untuk tumbuh, seperti hujan yang turun sesuai ketetapan Allah. Begitu pula dengan rezeki, begitu pula dengan impian, begitu pula dengan jawaban doa. Semua memiliki waktunya. Dan ketika hati mulai menerima kenyataan ini, kegelisahan perlahan berkurang. Kamu tetap memiliki tujuan, tetap memiliki impian, tetap memiliki harapan. Tetapi kamu tidak lagi memaksa semua harus terjadi sekarang juga. Sahabatku, ketenangan seperti ini adalah tanda bahwa hatimu sedang bertumbuh. Dan hati yang bertumbuh lebih siap menerima rezeki yang datang pada waktu terbaik. Yang kedua, kamu mulai melihat pelajaran di balik setiap kesulitan. Sahabatku, dulu mungkin setiap masalah terasa seperti beban. Setiap kegagalan terasa seperti akhir dari segalanya. Setiap kesulitan terasa seperti hukuman. Namun perlahan cara pandangmu berubah. Kamu mulai bertanya, apa yang ingin Allah ajarkan melalui kejadian ini? Apa hikmah yang bisa aku ambil dari pengalaman ini? Dan pertanyaan seperti itu membuat hatimu menjadi lebih tenang, karena fokusmu tidak lagi hanya pada rasa sakit, tetapi juga pada pelajaran yang terkandung di dalamnya. Sahabat namun kolbu,
Tidak semua ujian datang untuk menjatuhkan. Sebagian ujian datang untuk menguatkan. Sebagian datang untuk membersihkan hati. Sebagian datang untuk mendekatkan kita kepada Allah. Dan ketika seseorang mulai mampu melihat hikmah di balik kesulitan, ia tidak lagi mudah mengeluh, karena ia memahami bahwa setiap peristiwa membawa manfaat yang mungkin belum terlihat saat ini. Yang ketiga, kamu lebih banyak bersyukur daripada mengeluh. Sahabatku, keluhan lahir ketika seseorang hanya melihat apa yang kurang, sedangkan syukur lahir ketika seseorang mampu melihat apa yang masih dimiliki. Dan menariknya, keadaan yang sama bisa menghasilkan dua sikap yang berbeda. Seseorang bisa mengeluh karena pekerjaannya berat, sementara orang lain bersyukur karena masih memiliki pekerjaan. Seseorang bisa mengeluh karena rumahnya sederhana, sementara orang lain bersyukur karena masih memiliki tempat berteduh. Seseorang bisa mengeluh karena hidupnya belum sempurna, sementara orang lain bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup. Sahabat namun kolbu, ketika hatimu mulai lebih mudah bersyukur daripada mengeluh, itu adalah tanda yang sangat baik. Karena syukur membuka pintu keberkahan, syukur membuat hati menjadi lapang, syukur membuat hidup terasa lebih ringan, dan syukur membuat kita lebih mudah melihat berbagai nikmat yang selama ini tersembunyi. Maka, jika akhir-akhir ini kamu mulai menikmati proses hidup dengan lebih banyak rasa syukur, jangan anggap itu hal biasa, karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan tambahan nikmat yang lebih besar untukmu. Sahabat namun kolbu, hidup memang tidak selalu mudah, tetapi ketika hati mulai belajar menikmati proses yang Allah tetapkan, perjalanan yang berat pun bisa terasa lebih ringan. Dan seringkali keberkahan mulai datang bukan ketika keadaan berubah terlebih dahulu, melainkan ketika hati kita berubah terlebih dahulu. Yang keempat, kamu tidak lagi membandingkan kecepatan hidupmu dengan orang lain. Sahabat namun kolbu, salah satu penyebab hati sulit menikmati proses adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat orang lain sudah berhasil, kita melihat orang lain sudah mencapai apa yang kita impikan, kita melihat orang lain seolah hidup lebih mudah. Lalu tanpa sadar kita mulai merasa tertinggal, rasa kurang, merasa hidup tidak adil. Padahal setiap orang memiliki jalan yang berbeda, setiap orang memiliki waktu yang berbeda, dan setiap orang memiliki ujian yang berbeda. Apa yang terlihat indah di luar belum tentu semudah yang kita bayangkan. Apa yang terlihat lambat dalam hidup kita belum tentu buruk di mata Allah. Sahabatku, ketika kamu mulai berhenti membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain, hati akan menjadi jauh lebih tenang. Kamu mulai fokus pada langkahmu sendiri, pada pertumbuhanmu sendiri, pada hubunganmu sendiri dengan Allah. Dan saat itulah kamu mulai menikmati proses hidup yang sedang Allah tuliskan khusus untukmu. Karena kamu sadar bahwa hidup bukan perlombaan dengan manusia. Hidup adalah perjalanan menuju Allah. Yang kelima, kamu tetap berbuat baik meski belum melihat hasilnya. Sahabat namun kolbu, ada orang yang hanya semangat berbuat baik ketika langsung melihat hasilnya. Namun ketika hasilnya tidak segera terlihat, ia mulai lelah, mulai kecewa, mulai berhenti.
Padahal banyak kebaikan yang tumbuh dalam diam, seperti benih yang ditanam di dalam tanah. Kita tidak langsung melihat hasilnya, tetapi di bawah permukaan kehidupan sedang tumbuh. Begitu pula dengan amal baik, begitu pula dengan doa, begitu pula dengan kesabaran. Semua itu tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Mungkin manusia tidak melihatnya, mungkin hasilnya belum tanpa hari ini. Namun Allah melihat, Allah mencatat, Allah menyimpan balasannya dengan sempurna. Sahabatku, ketika kamu tetap berbuat baik tanpa sibuk menghitung hasilnya, itu adalah tanda bahwa hatimu sedang bertumbuh. Dan hati yang seperti ini sangat dekat dengan keberkahan. Karena ia tidak lagi berbuat baik demi pujian, ia berbuat baik karena Allah. Dan apa yang dilakukan karena Allah tidak akan pernah sia-sia. Yang keenam, kamu mulai menikmati hal-hal sederhana yang dulu sering terlewatkan. Sahabat namun kolbu, saat seseorang terlalu fokus pada tujuan besar, seringkali ia kehilangan kemampuan menikmati hal-hal kecil. Ia melewatkan banyak nikmat yang sebenarnya hadir setiap hari. Padahal hidup tidak hanya terdiri dari pencapaian besar. Hidup juga terdiri dari momen-momen sederhana yang penuh makna. Secangkir minuman hangat di pagi hari, udara yang masih bisa dihirup dengan tenang, senyuman orang yang kita sayangi, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk bangun dan memulai hari yang baru. Ketika hati mulai tenang, semua hal itu terasa lebih berharga. Kamu tidak lagi menunggu sesuatu yang besar untuk merasa bahagia. Kamu mulai menemukan kebahagiaan di dalam kesederhanaan. Sahabatku, ini bukan tanda bahwa kamu kehilangan ambisi. Justru ini adalah tanda bahwa hatimu semakin dewasa. Karena kebahagiaan yang sejati tidak selalu berasal dari hal-hal besar. Seringkali ia hadir melalui nikmat-nikmat kecil yang selama ini luput dari perhatian. Dan orang yang mampu mensyukuri hal kecil biasanya akan lebih siap menerima hal besar. Yang ketujuh, kamu lebih sabar menjalani ketetapan Allah. Sahabat namun kolbu, sabar bukan berarti tidak merasakan sedih. Sabar bukan berarti tidak memiliki keinginan. Sabar bukan berarti berhenti berusaha. Sabar adalah tetap berjalan meskipun keadaan belum sesuai harapan, tetapi percaya meskipun jawaban belum terlihat, tetap berdoa meskipun masih menunggu. Dan inilah yang mulai tumbuh ketika seseorang menikmati proses hidup. Ia tidak lagi mudah marah kepada keadaan, tidak lagi mudah menyalahkan takdir, tidak lagi mudah mempertanyakan mengapa hidupnya berbeda dari orang lain. Ia mulai memahami bahwa Allah mengetahui apa yang terbaik. Ia mulai percaya bahwa setiap fase memiliki hikmahnya, dan keyakinan itu membuat langkahnya lebih tenang. Sahabatku, kesabaran seperti ini adalah rezeki yang sangat besar, karena tidak semua orang mampu memilikinya. Dan seringkali sebelum Allah membukakan pintu rezeki yang besar, Allah terlebih dahulu memperkuat kesabaran seorang hamba, agar ketika nikmat itu datang, ia mampu menjaganya dengan baik. Agar ketika keberhasilan itu datang, ia tetap rendah hati. Agar ketika doa itu terkabul, ia tidak lupa kepada Allah yang mengabulkannya. Sahabat namun kolbu, jika akhir-akhir ini kamu mulai merasa lebih tenang menjalani hidup, lebih sedikit mengeluh, lebih sedikit menerima, lebih banyak bersyukur, maka jangan khawatir jika perjalananmu terasa lambat.
karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar, dan saat ini Allah sedang memperindah hatimu terlebih dahulu sebelum memperindah keadaanmu. Yang kedelapan, kamu tidak lagi merasa harus mengendalikan segalanya. Sahabat namun kolbu. Salah satu penyebab terbesar kelelahan dalam hidup adalah keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana. Kita ingin semua orang memahami kita. Kita ingin setiap usaha menghasilkan sesuatu yang sesuai harapan. Dan ketika kenyataan tidak berjalan seperti yang kita inginkan, hati menjadi kecewa, pikiran menjadi gelisah, langkah menjadi berat. Namun ketika seorang mulai menikmati proses hidup yang Allah berikan, perlahan ia memahami satu hal, bahwa tidak semua hal harus berada dalam kendalinya. Ada bagian yang memang harus diusahakan, tetapi ada pula bagian yang harus diserahkan kepada Allah. Ketika kesadaran ini tumbuh, hati menjadi lebih ringan. Kamu tetap bekerja keras, tetap berdoa, tetap memperjuangkan apa yang baik. Namun kamu tidak lagi memikul seluruh beban sendirian. Kamu mulai percaya bahwa Allah sedang mengatur sesuatu yang belum mampu kamu lihat saat ini. Sahabatku, tawakal seperti inilah yang menghadirkan ketenangan. Dan ketenangan seperti inilah yang sering menjadikan pertanda bahwa hati sedang dipersiapkan untuk menerima keberkahan yang lebih besar. Yang kesembilan, kamu mulai menemukan kedamaian dalam kehidupanmu sehari-hari. Sahabat namun kolbu, dulu mungkin kamu berpikir bahwa kedamaian hanya akan datang ketika semua masalah selesai, ketika semua impian tercapai, ketika hidup menjadi sempurna. Namun seiring berjalannya waktu, kamu mulai menyadari sesuatu yang berbeda, bahwa kedamaian tidak selalu menunggu keadaan berubah. Kedamaian bisa hadir hari ini, di tengah perjuangan, di tengah penantian, di tengah proses yang belum selesai. Kamu mulai bisa menikmati pagi dengan lebih tenang, menjalani aktivitas dengan lebih ringan, menerima kehidupan dengan lebih lapang. Bukan karena hidup tanpa masalah, tetapi karena hatimu mulai belajar berdamai dengan proses. Sahabatku, ini adalah karunia yang besar. Karena banyak orang memiliki semua yang mereka inginkan, tetapi tetap tidak merasa damai. Sementara ada orang yang masih berjuang namun hatinya tenang. Dan ketenangan seperti ini seringkali menjadi tanda bahwa Allah sedang menjaga hati seorang hamba. Karena hati yang damai lebih mudah melihat kebaikan, lebih mudah melihat peluang, lebih mudah melihat berbagai bentuk rezeki yang selama ini tersembunyi. Yang ke-10, menikmati proses hidup adalah tanda bahwa hatimu sedang disiapkan untuk rezeki yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, inilah renungan yang paling dalam dari sebuah pembahasan kita hari ini. Mengapa Allah terkadang membuat seseorang begitu lama berada dalam proses? Mengapa ada doa yang harus menunggu? Mengapa ada impian yang tidak langsung terwujud? Mengapa ada perjuangan yang terasa panjang? Karena seringkali Allah tidak hanya sedang mempersiapkan rezekinya, Allah sedang mempersiapkan orangnya, Allah sedang mempersiapkan hatinya, Allah sedang mempersiapkan jiwanya. Bayangkan, jika semua keinginan langsung dikabulkan saat hati belum siap,
Mungkin seseorang akan menjadi sombong, mungkin seseorang akan lupa bersyukur, mungkin seseorang akan jatuh jauh dari Allah. Karena itu, sebelum rezeki besar datang, Allah seringkali mengajarkan kesabaran, mengajarkan syukur, mengajarkan keikhlasan, mengajarkan tawakal. Dan semua pelajaran itu biasanya dipelajari selama proses berlangsung. Sahabatku, jika hari ini kamu mulai menikmati proses hidup tanpa banyak keluhan, mulai menerima perjalananmu dengan lebih lapang, mulai bersyukur meski belum sampai tujuan, maka jangan remehkan perubahan itu. Karena bisa jadi Allah sedang membentuk versi terbaik dari dirimu. Dan bisa jadi setelah proses ini selesai, kamu akan menerima sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang pernah kamu bayangkan. Sahabat namun kolbu, tidak semua rezeki datang dalam bentuk uang. Tidak semua rezeki datang dalam bentuk keberhasilan yang terlihat. Kadang rezeki hadir dalam bentuk hati yang tenang, dalam bentuk kesabaran, dalam bentuk kemampuan untuk tetap tersenyum di tengah ujian, dalam bentuk kemampuan untuk menikmati proses hidup yang Allah berikan. Jika akhir-akhir ini kamu mulai merasa lebih tenang menjalani hidup, lebih sedikit mengeluh, lebih mudah bersyukur, lebih mudah menerima keadaan, maka bersyukurlah. Karena itu adalah nikmat yang sangat berharga. Dan bisa jadi itu tanda bahwa Allah sedang menegarkan berbagai kebaikan yang selama ini kamu tunggu. Tetaplah berjalan, tetaplah berusaha, tetaplah berdoa, tetaplah memperbaiki diri. Karena setiap langkah yang dijalani bersama Allah tidak akan pernah sia-sia. Percayalah, apa yang Allah siapkan untukmu akan datang pada waktu yang paling tepat. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan memahami bahwa seluruh proses yang pernah kamu jalani ternyata adalah bagian dari kasih sayangnya. Sahabat namun kolbu, jika video ini terasa menenangkan dan menguatkan hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tuliskan doa, harapan, atau pelajaran hidup yang sedang Anda rasakan di kolom komentar. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang sedang belajar menikmati proses hidupnya. Dan subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus berjalan bersama dalam impian, iman, kesabaran, syukur, dan harapan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, menguatkan langkah kita, dan mempertemukan kita dengan berbagai keberkahan yang penuh kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.